Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Teman-teman, berjumpa lagi bersama Ibu Neni Nur Aeni dari TKIT Ashifa. Teman-teman, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ibu doakan semoga teman-teman semua sehat selalu ya. Teman-teman, hari ini Bu Nur akan bercerita. Bu Nur akan bercerita tentang seekor kelinci yang baik hati. Teman-teman penasaran dengan ceritanya? Ayo kita mulai ya. Di suatu pagi terdengar ayam berkokok. Alhamdulillah sudah pagi. Pinky, seekor kelinci baik hati, selalu bangun pagi. Tapi di pagi itu ia nampak termenung melihat foto keluarganya. Ayahku, ah ayahku, ku sayang padamu. Aku kangen kepadamu, kaulah idolaku. Pinky pun terdiam sejenak. Rupanya teman-teman, Pinky itu sedang kangen sama ayahnya dan ayahnya sudah meninggal dunia. Masya Allah teman-teman, kasihan ya. Lalu saat ia duduk dan terdiam, Ibu Pinky memanggil Pinky. Pinky, Pinky, Pinky. Tapi Pinky tidak menjawab sama sekali. Pinky, Pinky, Pinky. Iya Ibu, aduh aku kaget Ibu. Ibu dari tadi memanggil kamu, tapi kamu tidak mendengar sama sekali. Kamu kenapa? Pagi-pagi sudah melamun? Ibu, aku lagi kangen sama ayah. Ya Allah, kalau kangen sama ayah, kita doain ayah ya. Ya Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sayangi ayah selalu. Nah, teman-teman di rumah suka mendoakan orang tua nggak? Gimana? Suka? Alhamdulillah. Kalau teman-teman suka mendoakan, itu artinya teman-teman anak yang solih dan solihah. Bagaimana ya doa mendoakan orang tua? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku di waktu kecil. Kita lanjutkan ceritanya ya. Pinky, daripada kamu melamun seperti tadi, lebih baik kamu bantu ibu memasak. Oke ibu, siap. Akhirnya mereka bersama memasak wortel. Wah, ibu nampak lezat wortelnya. Tentu Pinky, namun saat memasak tiba-tiba ibu Pinky batuk-batuk. Ibu kenapa? Tidak apa-apa Pinky, ibu hanya sedikit batuk. Lalu setelah itu, Ibu Pinky merasa pusing. Aduh, pusing. Kepalaku pusing. Ibu kenapa? Ibu, bangun Ibu. Akhirnya, Ibu Pinky pingsan teman-teman. Ibu Pinky tidak sadarkan diri. Ibu bangun Ibu. Pinky pun mulai panik, tapi ia ingat pesan ibunya kalau ia harus tenang ketika menghadapi segala sesuatu. Aku harus tarik napas dulu. Oh iya, aku ingat ibu kan punya buku obat. Di mana ya buku obat itu? Pinky pun mencari buku obat itu. Oh, ini dia. Buku obat ibu. Apa ya? Wortel besar berdaun banyak. Apakah aku harus mencari wortel besar berdaun banyak itu untuk obat ibu? Rupanya teman-teman, Ibu Pinky sakit dan harus memakan wortel besar dengan daun yang sangat banyak. Aku ingat, dulu ibu pernah cerita kalau wortel besar itu ada di sebuah kebun dan aku harus melewati sebuah sungai untuk ke sana.
Ya Allah, bagaimana ini? Aku kan tidak bisa berenang. Gimana ini? Tapi aku tidak boleh menyerah. Aku harus mencobanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, bantu aku ya. Dan Pinky pun berjalan menuju sungai, di mana sungai itu adalah salah satu jalan untuk menuju kebun wortel itu. Capek. Tapi aku tidak boleh menyerah. Itu sungainya. Bagaimana ini? Aku tidak bisa berenang. Apakah ada yang bisa membantuku? Kau butuh bantuan rupanya. Iya, apa kau bisa menolongku? Wahai buaya yang baik. Bisa saja dengan beberapa syarat tentunya. Beberapa syarat agar aku mau menolongmu. Kalau begitu apa syaratnya? Lihat, sungai itu kotor karena banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Astagfirullah, andai saja orang-orang tidak buang sampah sembarangan, pasti sungainya akan bersih. Nah, kamu tahu kan? Kalau gitu, syarat yang pertama, kamu bersihkan sungai ini. Baik, aku akan mencoba membersihkannya. Nah, teman-teman, Pinky memulai membersihkan sampah demi sampah yang ada pada sungai itu. Ia tidak mengeluh, ia tidak menyerah, dan ia terus bekerja membersihkan sungai sampai bersih. Rupanya buaya pun merasa iba. Kasihan juga dia mau membersihkan sungai. Dia sangat bersemangat, gigih, dan pantang menyerah. Buaya, aku sudah membersihkan sungai itu. Lihat, jadi bersih kan? Benar sih, bersih. Tapi aku punya syarat lainnya kalau kamu ingin aku antarkan ke kebun wortel itu. Syaratnya apa? Kamu bisa bernyanyi nggak? Tentu aku bisa bernyanyi. Satu-satu, aku sayang ibu. Dua-dua, juga sayang ayah. Tiga-tiga, sayang adik kakak. Satu, dua, tiga, sayang semuanya. Kamu hebat, kamu bisa bernyanyi. Terima kasih. Tapi aku butuh yang lain selain itu. Apalagi syaratnya? Aku butuh waktu cepat untuk ke sana. Sedikit lagi saja syaratnya. Apa kau bisa menari? Menari? Aku kan tidak bisa menari. Bagaimana kamu ini? Tapi aku tidak boleh nyerah. Aku harus mencoba. Baik deh, kalau begitu aku akan menari. Tang ting tung ting tang ting tung, tang ting tung ting tang ting tung, tang 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 tang. Kamu ternyata berbakat juga dalam menari. Ayo naik ke punggungku, aku antarkan. Mereka pun berjalan menyelusuri sungai dengan berenang bersama-sama. Mereka sampailah di kebun wortel. Linci, aku sudah menyampaikanmu di tempat ini. Silakan kamu turun, berhati-hati ya. Iya, terima kasih ya buaya yang baik. Akhirnya, Pinky sampai di kebun itu. Ia melihat ada wortel yang besar dan berdaun banyak. Wah, Masya Allah, wortel besar itu. Semoga bisa aku ambil. Mumpung tidak ada orang yang melihat dan tidak ada penjaganya, aku ambil saja ya. Ambil aja. Tapi kan aku tahu kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa melihatku, teman-teman. Aku harus minta izin terlebih dahulu, karena kalau aku ambil tanpa izin itu kan perbuatan yang tidak baik.
Rupanya teman-teman, kebun wortel itu dijaga dan dipunyai oleh seekor singa. Teman-teman tahu singa tidak? Apa? Tahu? Yang seperti apa? Yang seperti ini? Wah! Siapa itu nampak berisik sekali? Maaf Tuan Singa, aku datang ke sini untuk meminta izin. Ada apa sebenarnya? Aku membutuhkan wortel berdaun banyak untuk obat ibuku. Apa? Iya betul Tuan Singa. Dapatkah kau memberikannya kepadaku? Rupanya teman-teman, Tuan Singa merasa kasihan dan akhirnya ia pun memberikan wortel berdaun banyak itu untuk Pinky, si kelinci baik hati. Oke, kalau begitu aku kasihan kepada ibumu dan juga usahamu sudah sampai di kebun ini. Dan aku juga terharu kalau kamu meminta izin terlebih dahulu. Terima kasih Tuan Singa. Iya, sama-sama. Ambillah wortel itu. Akhirnya kelinci pun mendapatkan wortel berdaun banyak itu. Ia mendapatkan wortel dengan daun yang sangat banyak teman-teman. Namun sayang, di perjalanan daunnya terjatuh. Ia pun membawanya dengan hati-hati. Lalu teman-teman, buaya yang tadi membantunya langsung mengikuti dari belakang. Ayo kelinci, naik lagi ke punggungku. Dan mereka pun berjalan menyelusuri sungai hingga akhirnya kelinci pun sampai di rumahnya. Terima kasih Tuan Buaya. Iya, sama-sama. Jangan panggil aku Tuan, panggil saja Buaya. Oh iya, terima kasih Buaya. Akhirnya kelinci itu sampai di rumahnya. Ibu bertahanlah. Aku sudah mendapatkan wortel berdaun banyak dan wortel ini sangat besar, Bu. Ia pun memasaknya. Ibu makanlah Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku tahu Engkau yang maha menyembuhkan. Tolong sembuhkan ibuku ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya ibu kelinci pun tersadar dari pingsannya. Alhamdulillah. Ya Allah, ibu akhirnya sembuh. Alhamdulillah. Terima kasih Pinky, kamu sudah membantu ibu. Aku sayang sama ibu. Selesai teman-teman. Akhirnya ibu Pinky dan Pinky pun bersama-sama tinggal di rumahnya dalam keadaan sehat walafiat. Nah teman-teman, dari cerita yang Bu Nur sampaikan ini, kira-kira menurut teman-teman hikmah apa ya yang bisa teman-teman dapatkan? Nah teman-teman, zaman Rasulullah SAW ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, siapakah yang harus aku hormati, aku sayangi di dunia ini? Ia menjawab, Rasulullah menjawab, ibumu. Lalu siapa lagi wahai Rasulullah? Ibumu. Lalu sahabat tadi bertanya lagi sampai 3 kali, siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Dan yang terakhir sahabat bertanya, siapa lagi setelah itu ya Rasulullah? Ayahmu. Jadi teman-teman, yuk kita sayangi ibu kita, ayah kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita, teman-teman kita. Dan selain itu teman-teman tadi lihat kan betapa gigihnya, betapa bersemangatnya, tidak mudah menyerahnya Pinky dalam menghadapi ujian. Begitupun teman-teman, ibu yakin teman-teman akan selalu bersemangat dan tidak mudah menyerah. Ada hikmah lain nggak? Teman-teman boleh tulis di kolom komentar ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di cerita selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.